Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, teman-teman seprofesi, para guru, para dosen, para pendidik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, izinkan saya siang hari ini sedikit memberikan masukan saja, sharing pengetahuan, sharing trik bagaimana kalau kita mau mengajar secara online. Ya, mungkin kita dengar banyak hambatan di dalam mengajar online, khususnya bagaimana cara kita bisa mentransferkan ilmu kita, pengetahuan kita kepada para anak didik kita, para mahasiswa kita. Baik, saya coba memberikan sedikit ilustrasi kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai, saya mau tetap menyampaikan bahwa kita tahu semua saat ini kita masih dalam kondisi yang sangat prihatin. Pandemi COVID-19 masih terjadi, terutama di negara kita masih ada. Dan karena itu mari kita bersama-sama membantu pemerintah kita mencoba untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini dengan cara menjaga protokol kesehatan. Kita implementasikan dengan benar bagaimana cara kita setiap hari, setiap saat menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, membersihkan badan kita, ya. Dan tetap keren kok dengan menggunakan masker. Hanya saja pada siang hari ini saya mohon izin untuk melepas masker supaya suara saya bisa terdengar dengan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, mungkin kita merindukan saat-saat bagaimana kita mengajar seperti dulu. Ya, kalau dulu mungkin kita melihat ruangan kelas kita penuh dengan murid-murid kita, saat ini kalau kita lihat ruang kelas itu akan jadi kosong. Murid-murid kita belajar dari rumah, mengakses melalui jaringan internet, dan kita juga mengajar melalui internet, tidak ketemu dengan para murid kita. Nah, Bapak Ibu semua, siang hari ini saya sedikit berbagi sharing ilmu, sharing pengetahuan, bagaimana cara kita bisa lebih efektif untuk mengajar secara online. Ya, ada teknologi yang mungkin bisa kita gunakan. Saya percaya sebagian dari kita sudah tahu, tapi mungkin sebagian dari kita belum tahu. Karena itu biarlah saya boleh memberikan materi ini kepada Bapak Ibu semua. Dan walaupun tanpa kita ketemu dengan siswa kita, tetap semangat kita mengajar, tetap berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Baik Bapak Ibu, sebagai contoh saja pada siang hari ini saya akan mengajar materi mengenai teorema Pythagoras. Ya. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Ya. Bapak Ibu lihat bahwa saat ini saya menggunakan sebuah PowerPoint di belakang saya. Ya, bisa kelihatan, dan saya gunakan OBS juga. Nah, kemudian segitiga siku-siku itu seperti apa sih? Segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang hanya satu sudutnya itu sebesar 90 derajat. Ya, tegak lurus atau siku-siku. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, sebuah segitiga dan ada sebuah sudut yang 90 derajat seperti di sini. Ya, ini sudut 90 derajat. Maka segitiga ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Ya. Oke. Terus teorema Pythagoras mengatakan tadi kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Ya, jadi kalau tadi kita lihat kepada segitiganya, nah maka dirumuskan menjadi kalau sudut-sudut terpanjangnya itu adalah C, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi artinya sudut
paling panjang itu C, kita namakan C, dan sudut lainnya namanya adalah A dan B. Jadi Bapak Ibu semua, rumus ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, teorema Pythagoras itu digunakan untuk menentukan panjang dari salah satu sisinya dari sebuah segitiga siku-siku. Kita akan coba Bapak Ibu semua, kita ajarkan ini kepada murid-murid kita. Terus bagaimana cara kita bisa mengajarkannya dengan memberikan penjelasan secara langsung, bukan cuma sekedar kita berbicara saja, ya. Contohnya latihan seperti ini. Latihan, hitunglah sebuah jarak dari titik 6,1 dan titik 3,5. Bapak Ibu, kalau kita mengajar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, bisa saja bahwa kita kemudian menggunakan slide PowerPoint kita untuk menampilkan jawaban-jawabannya, ya. Bisa saja, ya. Jadi, tapi pada kesempatan ini Bapak Ibu semua, saya coba memberikan sharing saja bahwa Bapak Ibu mungkin kalau bisa melihat dengan baik bahwa sebenarnya di hadapan saya ini adalah sebuah papan tulis, tapi papan tulis yang transparan, ya, papan tulis yang transparan yang bisa saya gunakan untuk menulis, ya. Menulis untuk apa? Untuk menjelaskan contoh soal latihan ini. Baik, saya akan coba Bapak Ibu semua latihan kita dengan Pythagoras menghitung jarak titik 6,1 dan titik 3,5. Jadi kita bisa menggambarkan sebuah diagram di hadapan kita seperti ini. Ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titik 6,1 adalah di sini. Ini titik 6,1 dan titik 3,5 adalah di sini. Di sini. Ya, ini adalah titik 3,5 ya, 3,5. Nah, yang mau dicari adalah panjang daripada titik ini dan titik ini. Berapa panjangnya? Nah, kita bisa gunakan rumus dari Pythagoras tadi. Rumus Pythagoras tadi masih ingat mengatakan bahwa sisi terpanjang, berarti sisi ini adalah sama dengan jumlah dari sisi-sisi yang lainnya, kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kalau ini kita sebut sebagai C, ini adalah A dan ini adalah B, maka tadi rumusnya mengatakan adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita coba hitung saja dulu. Kita tahu nggak A itu dari sini, A itu kita dapatkan dari X1 dikurangi dengan X2 dan B yang ini ya, B itu dari Y1 dikurangi dengan Y2, sehingga yang A kita dapatkan X1 nya adalah 6, X2 adanya 3 ya, minus 3, sehingga dapatlah 3. Sedangkan B adalah Y1 kurangi Y2, berarti kita ada 5 dikurangin dengan 1, hasilnya adalah 4 ya, 4. Sehingga kita bisa masukkan A nya adalah 3, masuk ke sini, 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 9 plus 16 sama dengan 25. C kuadrat sama dengan 25, maka C itu adalah akar 25, kita dapatlah 5. Ini artinya bahwa panjang dari sisi titik 3,5 sampai titik 6,1 itu sebesar 5 ya. Bapak Ibu semua, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan berbagai media untuk kita memberikan pelajaran yang terbaik. Walaupun kita mengajarnya dari rumah, tapi kita tetap masih bisa memberikan penjelasan kepada murid-murid kita dengan
sebaik-baiknya. Dan jangan lupa di belakang juga ada PowerPoint yang selalu menampilkan teori-teori yang bisa kita berikan. Bapak Ibu semua, bagaimana caranya ini semua bisa terjadi? Ya, saat ini saya menggunakan aplikasi yang namanya OBS. OBS adalah aplikasi sifatnya open source, terbuka, gratis, bisa dipakai. Bapak Ibu bisa pakai aplikasi ini. Ya, aplikasi ini bisa menampilkan PowerPoint di belakang saya, dan saya juga bisa kelihatan karena kamera. Dan yang lebih baik lagi adalah OBS bisa membalik tulisan yang menghadap ke saya, itu bisa dibaca sama murid-murid kita persis seperti yang saya tulis. Jadi tidak tulisannya terbalik ya. Jadi kalau misalnya kamera biasa dengan tanpa OBS, huruf Z atau huruf S itu akan dibacanya salah gitu kan. Jadi huruf Z dibaca S karena kamera dari depan, tapi kalau OBS huruf Z ya tetap huruf Z. Demikian Bapak Ibu, sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita, dan tetaplah semangat untuk terus mengajar anak bangsa ini supaya bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.